Semua anak-anak SMK Negeri 15 Kota Bekasi, apa kabarnya kalian semuanya? Ibu berharap kalian tetap sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Rona Gokma Aulida. Ibu mengajar di SMK Negeri 15 Kota Bekasi dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oh iya, walaupun kita belum pernah ketemu sama sekali, tapi Ibu berharap tidak mengurangi rasa semangat kalian buat belajar ya. Tetap belajar dari rumah, jaga kesehatan. Oke, kali ini Ibu akan masuk ke materi teks laporan observasi. Teks hasil laporan observasi. Sebelum Ibu ke materi pembelajarannya, tolong izinkan Ibu untuk membacakan kompetensi dasarnya dulu ya. Yang pertama itu ada mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan maupun tulis. Yang kedua ada menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal 2 teks laporan hasil observasi. Poin 4.1-nya ada menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. Yang 4.2 ada mengkonstruksi teks laporan hasil observasi dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaannya. Kita simak sama-sama yuk video yang akan Ibu tayangkan. Hai kawan, bagaimana kabarmu hari ini? Apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Wah, kira-kira apa ya? Hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Apa ya hasil observasi? Ini ada kompetensi inti yang harus kita belajar, harus kita pahami bersama-sama. Kompetensi dasar. Selanjutnya ada indikator pencapaian. Setelah indikator, mari kita belajar tentang teks laporan hasil observasi. Mari kita ikuti percakapannya. Hai Dewi, apa yang sedang kamu lakukan? Aku sedang melakukan observasi. Lalu temannya bertanya kembali, untuk apa kau melakukan observasi, Dewi? Dewi menjawab, untuk membuat laporan hasil pengamatan terhadap sesuatu. Apa sajakah yang kamu amati untuk membuat laporan hasil observasi? Dewi menjawab, aku mengamati ciri-ciri dan manfaat dari sesuatu yang sedang saya observasi. Lalu apakah kalian tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Untuk mengetahuinya, mari kita bersama-sama untuk mengetahui jawabannya. Mari kita ikuti video ini. Mari kita ikuti observasi yang dilakukan oleh Dewi. Kira-kira Dewi mengamati apa ya? Coba kamu jelaskan apa hasil dari pengamatan terhadap kucing di jalan tadi. Baik, saya akan menjelaskannya. Wah, ternyata Dewi sedang mengobservasi
mendeskripsikan laporan hasil observasinya dengan secara rinci, dengan fakta, dan secara objektif, tidak menurut pengalamannya sendiri. Ini datanya fakta juga. Di video yang udah diputar tadi, kira-kira udah bisa nangkep belum apa itu pengertian dari teks laporan hasil observasi? Kalau masih belum mengerti, Ibu jelaskan ulang ya. Teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi tentang penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan pada kegiatan hasil observasi. Nah, observasi sendiri apa sih? Observasi sendiri ini merupakan pengamatan atau kunjungan atau kegiatan pengamatan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau pengamatan kepada seseorang, kepada sesuatu. Intinya, observasi ini merupakan pengamatan. Teks laporan hasil observasi juga memiliki ciri-ciri. Ada 4 cirinya. Yang pertama bersifat objektif. Objektif artinya ini tidak berdasarkan pemikiran pribadi. Yang kedua itu ditulis secara fakta, tidak opini. Yang ketiga tidak menyimpang, ditulis berdasarkan fakta dan tidak memihak kepada siapapun. Jadi harus benar-benar secara fakta. Yang keempat ada ditulis secara lengkap. Selain dari ciri-ciri, teks laporan hasil observasi juga memiliki struktur. Struktur yang membangun teks laporan hasil observasi itu yang pertama ada definisi umum, yang kedua ada deskripsi bagian, yang ketiga ada deskripsi manfaat, yang terakhir baru simpulan. Di gambar sebelah Ibu ini akan Ibu jelaskan apa maksud dari masing-masing struktur teks dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada pernyataan umum, maksudnya adalah pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas dalam teks. Nah, jadi maksudnya di sini pernyataan umum merupakan gambaran secara umum mengenai apa yang dibahas dalam teks observasi. Yang kedua ada definisi bagian. Definisi bagian merupakan bagian yang berisi ide pokok dari setiap paragraf, atau nama lainnya penjelasan yang lebih rinci. Selanjutnya ada definisi manfaat. Definisi manfaat maksudnya itu merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Jadi teks laporan hasil observasi yang kita buat harus ada manfaatnya. Yang selanjutnya ada penutup ataupun simpulan atau bagian rincian akhir dari teks laporan hasil observasi. Laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan gambar mengenai ciri, tujuan, dan fungsi dari teks laporan hasil observasi. Kita bisa lihat sama-sama ya. Nah, dari pembelajaran kita yang tadi, Ibu harap kalian bisa memahami apa yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi, bagaimana ciri-cirinya, strukturnya, apa saja yang membangun teks laporan hasil observasi, dan kalian juga bisa menyusun laporan observasi. Nanti jika ada dari kalian yang masih kurang mengerti dari materi yang Ibu sampaikan, bisa kontak Ibu secara langsung atau bisa menanyakan kembali di WhatsApp yang sudah tertera di nomor telepon Ibu yang sudah Ibu berikan kepada masing-masing wali kelas kalian. Terima kasih untuk perhatiannya, tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di lain kesempatan.